Siang semuanya. Siap. Baik, kami dari kelompok 1 akan merealisasikan PHBS. Sebelum kami memperkenalkan diri, izinkan kami menyapa Bapak Ibu semua dalam bahasa daerahnya. Siap. Baik, perkenalkan nama saya Yuna Ginardia sebagai moderator, dan Najib 2 sebagai penyaji pertama, Siska Lowe sebagai penyaji kedua, Justin sebagai pemimpin diskusi, dan Poki sebagai memulai, dan Desman sebagai dokumentasi. Baik, sekarang kita akan masuk pada penyaji yang pertama. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan tentang penerapan kehidupan hidup bersih dan sehat, atau bisa disingkat dengan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini juga merupakan langkah untuk menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini diterapkan di berbagai lingkungan seperti sekolah dan rumah tangga. Maksud dari PHBS adalah gaya hidup yang mengutamakan kebersihan tubuh maupun kesehatan lingkungan sekitar. Ada juga tujuan dari PHBS, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran tahunan yang menjadi awal dari kontribusi individu. Individu dapat menjadi perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan paparan materi pertama, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah masih ada materi yang Bapak Ibu mengerti dapat dipertanyakan? 2 pertanyaan untuk 1 kelompok. Bersama. Baik, kami akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok. Satu pertanyaannya itu, bagaimana seseorang malas melakukan PHBS, bagaimana solusinya? Baik, terima kasih. Kelompok 6. Mengapa penting melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Dan kemudian pada masyarakat yang tidak melakukan perilaku hidup bersih, apa yang kita sebagai peranan wajib melakukan supaya masyarakat itu bisa melakukan perilaku hidup bersih? Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Mas Francisca. Maka seorang malas melakukan PHBS karena mereka tidak memiliki kenyadaran tentang apa yang kebersihan di mereka sendiri. Makanya mereka malas dan mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi ketika mereka tidak melakukan PHBS itu sendiri. Sahabat Dan saya tadi kan seseorang akan malas melakukan PHBS, apa solusi yang dilakukan? solusi mereka adalah kita sebagai yang memiliki pengetahuan tentang PHBS ini, yang memiliki kesadaran tentang kebersihan dan lingkungan kita ini, kita dapat bersosialisasi dimanapun itu supaya mereka sadar akan pentingnya kebersihan pada lingkungan mereka. Maka kelompok nomor 5. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Mas Francisca. Kelompok 2, mengapa penting PHBS? Kenapa PHBS itu penting? Karena kalau semisal kita tidak menerapkan PHBS ini, kita dapat berdampak pada kita, yaitu penyakit. Jadi untuk mencegah penyakit tersebut, maka penting sekali kita menerapkan PHBS ini. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan dari kelompok 4 yaitu jelaskan kepada kami apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada tubuh manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa faktor yang mempengaruhi PHBS? Dalam pelaksanaan PHBS banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor sosial, ekonomi seperti pendapatan keluarga, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan PHBS adalah faktor pengetahuan, akses pelayanan kesehatan, dan motivasi. Apakah kelompok 4 terima? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Eli, yaitu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia pada penerapan PHBS. Salah satunya itu berdampak pada tubuh. Ketika itu sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Saya akan melanjutkan materi kita yang kedua tentang penerapan PHBS dalam lingkungan sekolah. Jadi kita dapat melakukannya dari seperti mencuci tangan, mengonsumsi makanan yang sehat, menggunakan jamban yang bersih, dan memberantas jentik-jentik nyamuk. Kita dapat memberantas jentik-jentik nyamuk seperti ketika kompongnya bersih-bersih air, tentunya di situ nyamuk-nyamuk akan bertelur di sana. Kita dapat mencegahnya dengan membuang air tersebut. Dampak jika PHBS tidak diterapkan akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Dan supaya PHBS ini dapat dilaksanakan, kita dapat mencuci tangan, mengonsumsi makanan yang sehat,
menggunakan jamban yang bersih, olahraga yang teratur, memberantas tidur nyamuk, tidak melakukan di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir menimbang dan mengukur berat badan. Jadi kesimpulan dari sosialisasi pada hari ini adalah PHBS adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan pada kita. Manfaat pola hidup sehat ini adalah dapat terhindar dari berbagai penyakit di organ, dalam, dan membuat tubuh sehat dan bugar. Sekian. Baik, kita masuk pada sesi pertanyaan kedua. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan buka pertanyaan dalam satu kelompok. Seperti itu, apa saja faktor mempengaruhi pola hidup sehat? Baik, Mas kelompok 2. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 kepada pertanyaan kesilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa itu bahaya merokok di lingkungan lain selain sekolah? Bahayanya itu beberapa penyakit selain kanker, seperti penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Apa jawaban Pak? Yang saya awalnya tadi, jika tidak merokok di lingkungan sekolah, apakah merokok bisa dilakukan pada tempat yang lain? Saya akan melanjutkan jawaban dari Samuel. Jika tidak merokok di sekolah, apakah di lingkungan lain juga tidak berbahaya? Setidaknya jika tidak merokok di sekolah, tidak akan merugikan banyak siswa. Secara kan di sekolah banyak sekali anak-anak yang berinteraksi di sekolah tersebut. Jadi kalau di lingkungan lain, mungkin sebagian orang ada yang sudah kecanduan akan rokok, jadi mereka minta yang lain untuk merokok selain di tempat-tempat umum ini. Jadi itu saja. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Kak Eko. Pertanyaannya, apa saja faktor yang mempengaruhi? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan gaya hidup sehat, yaitu sosial, ekonomi, gizi seimbang, fisik, mental, dan lingkungan. Apakah kelompok yang pertama? Iya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh teman kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah ada contoh lain dari PHBS? Ada, yaitu mengonsumsi air putih karena menjaga kadar cairan tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi ginjal dan penting dalam tubuh mempertahankan suhu tubuh yang normal dan membantu memberikan energi pada otot, melunasi sendi-sendi agar tetap sehat. Apakah berterima? Apakah masih ada pertanyaan dari? Oke, untuk mencegah penyakit paru-paru tersebut adalah dapat berhenti merokok atau menghindari asam yang dapat merusak paru-paru kita. Dan berikut adalah obat-obat herbal yang dapat menegakkan pernafasan kita, yaitu 1 kunyit, 2 bit hijau, 3 jahe, 4 cabai merah, dan 5 ginseng, dan 6 madu. Apakah kelompok yang sedang menerima? Seseorang sudah tercantum meminum rokok kan sudah Jika ada yang sudah kecanduan pada minum rokok, biasanya itu kalau sehari itu dia bisa 4 kali dalam sehari, kan kita bisa mencegahnya mengurangi penggunaan atau merokok. Dan kerusakan paru-paru tersebut kita dapat bisa berobat pada dokter-dokter spesialis tentang paru-paru tersebut. Sekian dari sesi pertanyaan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Kami akan kembalikan pada moderator. Baik, sekian dari sosialisasi kami. Pada saat ini, jika ada kesalahan, mohon maafkan. Dan terima kasih sampai dalam bahasa daerahnya. Shalom. Shalom.